Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang arsitektur sistem bus dari matkul organisasi dan arsitektur komputer. Kami beranggotakan 6 orang. Saya sendiri Muhammad Lutfil Adab. Saya Nova Putrayano. Saya Hagi Ahmad Faisal. Saya Alfian Rahman. Saya Imanuddin. Saya Ifat Noval. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Ifat Noval. Baik, pendahuluan tentang arsitektur sistem bus adalah dalam arsitektur komputer merujuk pada bus yang digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya dalam menjalankan tugasnya. Ini daftar isi dari sistem bus. Ada pengertian sistem bus, jenis-jenis sistem bus, fungsi sistem bus, cara kerja sistem bus, kesimpulan dan saran. Pengertian sistem bus. Sistem bus adalah arsitektur komputer, merupakan bus yang digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya untuk menjalankan tugasnya. Bus sendiri merupakan jalur yang digunakan untuk mengalirkan data-data pada komputer yang dapat digunakan untuk komunikasi dan dapat dibuat antara dua elemen atau lebih. Dalam hal ini, data maupun aplikasi yang ada pada memori dapat dieksekusi oleh CPU dengan menggunakan sistem bus. Di dalam sebuah komputer, tidak hanya memiliki satu bus saja. Hal ini agar komputer dapat berjalan dengan baik. Banyaknya bus yang terdapat dalam sistem tergantung dari arsitektur sistem komputer yang digunakan. Sebagai contoh, sebuah komputer PC dengan prosesor umumnya Intel Pentium 4 memiliki bus prosesor front-set bus, bus AGP, bus PCI, bus USB, bus AISA yang digunakan oleh keyboard dan mouse, dan bus-bus lainnya. Jenis-jenis sistem bus. Banyak perusahaan yang mengembangkan bus-bus antar muka, terutama untuk perangkat periferal. Di antara jenis bus yang beredar di pasaran saat ini adalah ISA, PCI, firmware, SCSI, AGP, USB, MCA, dan lain-lain. Semuanya memiliki keunggulan, kelemahan, harga, dan teknologi yang berbeda sehingga akan mempengaruhi jenis-jenis penggunanya. Data bus berfungsi untuk mentransfer data, membawa data dari ke perangkat atau periferal. Terdiri atas beberapa jalur penghantar, 8, 16, 32, bahkan 64, bahkan lebih jalur periferal. Data ditransmisikan dalam dua arah, yaitu dari CPU atau microprocessor ke unit memori atau modul I/O dan sebaliknya. Semakin lebar bus, maka semakin besar data yang dapat ditransfer sekali waktu. Kontrol bus berfungsi untuk mensinkronkan proses penerimaan dan pengiriman data, untuk mengatur memori dan port agar siap ditulis atau dibaca. Sinyal kontrol RD, WR, IOM. Sinyal read and write untuk mengakses data ke dalam dari perangkat. Address bus membawa informasi untuk mengetahui lokasi suatu perangkat atau periferal, untuk memilih lokasi, memori, atau port yang akan ditulis atau dibaca, untuk menentukan rute data, bersumber dari mana, tujuannya kemana. Bersifat searah, CPU memberikan alamat yang bertujuan untuk menentukan periferal mana yang dituju. Contoh, memori mana yang dituju atau I/O mana yang dituju. Semakin besar bus alamat, akan semakin banyak range lokasi yang dapat dilamati. Jumlah alamat yang dapat dituju pada bus alamat adalah sebanyak 2N. N jumlah jalur bus alamat. Cara kerja sistem bus. Pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, CPU, VGA, AGP dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama VSB, Front Seat Bus. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat semakin ke bus utama. Untuk komunikasi antara bus ini digunakan sebagai relay. Selanjutnya ada struktur antara bus dan contohnya. Sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 500 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus, walaupun terdapat sejumlah rancangan bus yang berlainan. Fungsi saluran bus dapat
diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Selain itu terdapat pula saluran distribusi daya yang memberikan kebutuhan daya bagi modul yang terhubung. Ada data bus atau saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran ini diaktifkan dengan lebar bus data karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan pada suatu saat. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Contohnya, bila bus data lebar 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Yang kedua ada address bus atau saluran alamat. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran diaktifkan dengan lebar bus data karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan pada suatu saat. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Contohnya, bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksinya panjang 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Digunakan untuk mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses CPU. Yang kedua digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Contohnya mengakses port I/O, maka port I/O harus memiliki alamat hardware-nya. Yang ketiga ada control bus atau saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi pewaktuan di antara modul-modul sistem. Sinyal-sinyal pewaktuan menunjukkan validitas data dan informasi alamat. Sinyal-sinyal perintah menspesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. Umumnya, saluran kontrol meliputi memory write, memory read, I/O write, I/O read, transfer ACK, bus request, bus grant, interrupt request, interrupt ACK, dan clock reset. Dan berikut ini adalah fungsi-fungsi yang terdapat pada control bus atau saluran kontrol. Yang pertama digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Yang kedua digunakan untuk mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses CPU. Yang ketiga digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Dan yang terakhir, semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Contohnya mengakses port I/O, maka port I/O harus memiliki alamat hardware-nya. Selanjutnya, bus alamat meminta alamat memori dari sebuah memori atau alamat I/O dari suatu peranti I/O. Jika I/O dialamati, maka bus alamat akan memiliki 16 bit alamat dari 0000H sampai FFFH. Alamat ini disebut juga port number. Port number akan memilih satu dari 64K peranti I/O yang berbeda. Jika alamat memori dialamati, maka bus alamat akan berisi alamat memori tersebut. Lebar alamat memori tergantung dari tipe mikroprosesor yang dipakai. Sekali lagi dalam satuan bit. Bus data berfungsi mengalirkan data ke mikroprosesor dari alamat memori tujuan atau alamat I/O tujuan. Besar kecepatan transfer bus data bervariasi sesuai dengan mikroprosesor yang dipakai. Bus kontrol berisikan instruksi yang mengatur operasi, apakah itu read atau write. Ada 4 tipe kontrol, yaitu MRDC, Memory Read Control, yang menyatakan transfer data dari memori ke mikroprosesor. Dan yang kedua ada MWTC, Memory Write Control, yang menyatakan transfer data dari mikroprosesor ke memori. Dan ketiga ada IORC, IO Read Control, yang menyatakan transfer data dari peranti I/O ke mikroprosesor. Dan yang keempat ada IOWC, IO Write Control, yang menyatakan transfer data dari mikroprosesor ke peranti I/O. Hubungan ketiganya adalah, misalnya jika kita ingin mentransfer data dari mikroprosesor ke memori, pertama, bus alamat akan mengalamati address tujuan.
lalu bus kontrol akan memberi sinyal MWTC sama dengan 0, barulah bus data akan mentransfer data ke alamat tujuan. Oke, selanjutnya ada sistem bus. Yang pertama ada penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua ada komponen komputer, yang ketiga ada CPU. Dan transfer data antar komponen komputer. Yang pertama ada data atau program yang tersimpan dalam memori, dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Yang kedua ada melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Yang ketiga ada kecepatan komponen, penyusun komputer harus diimbangi kecepatan dan manajemen bus yang baik. Yang selanjutnya ada mikroprosesor. Yang pertama ada melakukan pekerjaan secara paralel. Yang kedua ada program dijalankan secara multitasking. Yang ketiga ada sistem bus tidak hanya lebar tapi juga cepat. Nah, begitu. Di sini ada gambar arsitektur bus jamak tradisional. Ada prosesor, cache, main memory, local input output controller, ada network, ada SCSI, expansion bus interface, ada modem dan serial. Prosesor cache, memori dan memori utama terletak pada bus, terdiri pada level tertinggi karena modul-modul tersebut memiliki karakteristik pertukaran data yang tinggi. Pada arsitektur berkinerja tinggi, modul-modul input output diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertama memerlukan transfer data berkecepatan tinggi, yang kedua ada memerlukan transfer data berkecepatan rendah. Modul dengan transfer data berkecepatan tinggi disambungkan dengan bus berkecepatan tinggi pula. Kemudian modul yang tidak memerlukan transfer data cepat disambungkan pada bus ekspansi. Penjelasan arsitektur bus jamak kinerja tinggi. Prosesor, cache memori dan memori utama terletak pada bus tersendiri pada level tertinggi karena modul-modul tersebut memiliki karakteristik pertukaran data yang tinggi. Pada arsitektur berkinerja tinggi, modul-modul I/O diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang memerlukan transfer data berkecepatan tinggi dan berkecepatan rendah. Modul dengan transfer berkecepatan tinggi disambungkan dengan bus berkecepatan tinggi pula, sedangkan modul yang tidak memerlukan transfer data cepat disambungkan pada bus ekspansi. Keuntungan hierarki bus jamak kinerja tinggi adalah bus lebih terintegrasi dengan prosesor. Perubahan pada arsitektur prosesor tidak begitu mempengaruhi kinerja bus. Kesimpulan, jadi sistem bus dalam arsitektur komputer merupakan bus yang digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya untuk menjalankan tugasnya. Bus sendiri merupakan jalur yang digunakan untuk mengalirkan data-data pada komputer yang dapat digunakan untuk komunikasi dan dapat dibuat antara dua elemen atau lebih. Adapun jenis-jenis sistem bus yaitu ISA, PCI, Firewire, SCSI, AGP, USB, MCA, dan lain-lain. Fungsi sistem bus terdiri dari data bus, control bus, dan address bus. Cara kerja sistem bus, tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU, VGA, GP dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama FSB, Front Side Bus. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.